Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niwayan Lianawati dari kelompok 2 kelas 11A. Di sini saya akan menceritakan cerpen saya yang berjudul Look at Me. Siang ini matahari terlalu kejam. Awan yang malu hadir di langit yang begitu terang, membuat sinarnya yang panas menyengat begitu saja menyentuh permukaan. Dari kejauhan terlihat seorang gadis manis yang sedang menyeka keringat yang bercucuran. Memiliki rambut bergelombang, bibir mungil, dan tubuh ramping dengan balutan seragam putih serta rok bermotif kotak-kotak yang menjadi ciri khas seragam high school. Matanya seperti mengatakan bahwa ia sudah sangat lelah. Dengan satu tangan membawa box berukuran sedang yang berisi berbagai varian es krim buatannya. Sedangkan satu tangan lainnya sibuk menghadang sinar matahari yang menerpa wajah manis dan pucat itu. Mulut mungilnya tanpa henti menawarkan barang yang ia jual kepada siswa-siswi yang sedang berlalu lalang. Gadis itu bernama Kayla. Kayla adalah seorang gadis dari keluarga kurang mampu, akan tetapi takdir membawanya ke sekolah ini. High School adalah sekolah bergengsi, hanya kaum berada dan anak-anak terpilih yang bisa diterima di sana. Namun, Kayla adalah pengecualiannya. Dia diterima berkat beasiswa prestasi yang didapatkannya saat SMP dulu. Akan tetapi, untuk keperluan lainnya, Kayla harus memutar otak. Salah satu yang dapat ia lakukan adalah dengan berjualan. Pagi ini, hawa terasa menusuk kulit. Terlihat Kayla yang baru sampai di sekolah. Kayla merupakan seorang gadis yang cukup update. Salah satu media sosial yang sering ia gunakan adalah Instagram. Dia sangat suka mengabadikan setiap momen yang ada. Bahkan kebanyakan yang dia posting mengenai kesehariannya saat berjualan es krim pada jam istirahat. Biasanya orang lain akan malu karena harus bekerja bahkan berjualan saat jam sekolah. Akan tetapi berbeda dengan Kayla, dia tidak pernah malu, bahkan dia senang karena dia bisa mandiri sejak dini. Selain dengan suka membagikan postingannya, Kayla juga suka membaca komentar-komentar terhadap postingannya. Kebanyakan komentar postingan Kayla positif sehingga semakin membuat semangat dan percaya diri. Siang ini, saat jam istirahat pertama, Kayla berkeliling sekolah untuk menjual es krim yang ia bawa. Tidak lupa diselingi dengan berfoto. Bahkan, dia juga berfoto dengan siswa-siswa yang membeli es krim buatannya. Satu postingan pun berhasil dia upload di media sosialnya, dengan caption emoticon tersenyum manis. Setelah jam istirahat selesai, Kayla segera pergi ke kelasnya untuk melaksanakan pembelajaran. Hari ini sungguh melelahkan bagi Kayla. Deadline yang sangat padat, mulai dari belajar 5 mata pelajaran sekaligus, ekstrakurikuler hingga berjualan saat jam istirahat cukup menguras tenaganya. Karena hari sudah sore, ia bergegas untuk pulang. Namun, satu notifikasi masuk di handphonenya. Kayla melihat handphonenya sambil berjalan. Ternyata itu adalah notifikasi karena ada yang berkomentar di postingannya tadi siang. Dengan alis yang mengkerut, Kayla membaca komentar yang diberikan akun yang tidak dikenal. Isinya adalah ejekan dan hinaan akan dirinya yang tidak pantas untuk diucapkan. Bahkan, teman Kayla yang tidak sengaja melihat komentar tersebut ikut prihatin. Kayla bertanya-tanya kenapa ada orang yang suka melakukan hal itu. Apakah itu menguntungkan bagi mereka? Pikir Kayla heran. Akan tetapi Kayla tidak menghiraukan hal tersebut. Toh juga dia tidak bisa memaksa semua orang menyukai semua tentangnya dan dia harus bisa menyikapi keadaan. Beberapa saat kemudian, saatlah sampai di rumah, Kayla kembali mengecek handphonenya. Karena banyak notifikasi yang masuk dalam beberapa menit. Tanpa Kayla sangka, banyak akun yang tidak dikenal menerornya. Bahkan spam chat yang ia dapatkan sangat banyak, mulai dari pembulian fisik, status sosialnya, bahkan hal negatif yang memalukan terlontar terhadapnya. Hingga grup kelas yang tadinya sepi mulai membicarakan tentang masalah Kayla. Tidak sedikit orang yang pro akan komentar tersebut. Mereka semua akan terhasut untuk ikut mengejek Kayla. Disinilah Kayla sekarang, menatap jendela kamarnya sambil menangis. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia tidak ada niat khusus saat dia membagikan momennya di media sosial. Dia hanya suka melakukan hal tersebut. Tapi kenapa akhirnya menjadi seburuk ini? Namanya mungkin telah tersebar di sekolah dengan segala opini-opini yang belum tentu benar. Kayla malu. Dia seakan kehilangan kepercayaan terhadap dirinya. Dia tidak berani untuk keluar rumah, apalagi untuk sekolah. Mentalnya tidak cukup kuat untuk menghadapi orang-orang di luar sana. Bahkan, beberapa kali ayah dan ibunya memanggil Kayla untuk makan. Dia tidak menghiraukan panggilan tersebut dan tetap mengurung diri di kamarnya.
Seakan tahu masalah yang dihadapi putrinya itu, mereka juga sedih kala teman-temannya berkunjung untuk menjenguk Kayla dan menceritakan segala yang telah terjadi. Hari ini Kayla izin dari sekolah. Dia belum siap untuk ditanya-tanya atau bahkan dikasihani. Dia tidak mau hal itu terjadi. Bahkan beberapa hari telah dia lewati tanpa pergi ke sekolah. Ayah dan ibunya telah memberikan Kayla nasihat, akan tetapi mereka juga tidak bisa memaksa Kayla. Guru-guru di sekolah juga sudah tahu akan hal ini. Mereka turut prihatin karena salah satu murid berprestasi mereka mendapatkan perilaku yang tidak wajar. Hingga teman-teman yang mendukung Kayla serta wali kelasnya berencana untuk mengunjungi Kayla dengan harapan besar untuk ikut membangkitkan Kayla dari keterpurukan dan agar Kayla bisa semangat lagi. Mereka mengetahui dalam saat-saat seperti ini dukunganlah yang paling diperlukan. Alangkah terkejutnya Kayla melihat teman-teman dan guru kelasnya datang berkunjung. Hanya senyuman yang bisa Kayla berikan walaupun dalam hatinya dia sangat malu. Mereka semua dipersilakan untuk masuk. Di dalam semua tampak biasa saja. Tidak ada yang mengungkit terlalu dalam akan masalahnya. Seakan mereka tidak mau Kayla bersedih. Tetapi giliran guru kelasnya berbicara dan menanyakan alasan dia tidak sekolah. Ibu guru dengan paras cantik itu tersenyum manis sambil memberikan nasihat bahwa tidak ada gunanya Kayla tetap bersedih dan merugikan dirinya sendiri hanya karena orang yang tidak dikenal. Bahkan masih banyak orang di luar sana yang mendukung Kayla. Selain itu, mereka juga memberikan Kayla saran untuk melaporkan akun dari orang-orang yang tidak dikenal itu ke pihak berwajib yang siap mendukungnya. Hari ini Kayla kembali bersekolah. Setelah kedatangan teman-temannya, Kayla mendapatkan kepercayaan dirinya kembali, walaupun belum sepenuhnya. Dan untuk masalah komentar tersebut sudah ditangani oleh pihak berwajib, dan Kayla sudah memberikan klarifikasi akan hal tersebut. Dia menyadari semua hal yang terlalu berlebihan juga tidak baik. Jadi Kayla sudah mulai belajar bijak dalam menggunakan media sosial, karena hal kecil yang dia lakukan di media sosial bisa berdampak sangat besar. Baik, sekian tugas individu saya yang berupa cerpen dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.